Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry malam hari ini berjudul Setan dalam Politik Agama. Seperti iblis bisa ada di dalam Taman Eden dan bisa berhadapan langsung dengan manusia yang adalah anak-anak Allah, maka iblis juga dapat hadir di tengah-tengah kegiatan gereja. Hal ini harus diwaspadai, sebab kegiatan gereja bisa ada dalam pengaruh kuasa gelap. Gereja telah menjadi kerajaan manusia. Dalam hal ini, kerajaan pendeta. Dengan segala ambisinya yang terselubung dari hal ini, ada yang disebut sebagai politik agama. Maksud politik agama adalah upaya dan cara-cara pemimpin gereja dalam mempertahankan kedudukannya, kesetiaan jemaat kepadanya, dan pengumpulan kekayaan, serta berbagai kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk kebesaran pribadinya. Tidak jarang muncul pernyataan-pernyataan dan peraturan-peraturan dalam gereja yang dianggap sejajar dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Hal ini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jemaat harus memberi perpuluhan, persembahan, buah sulung, dan berbagai bentuk nama persembahan lainnya. Kalau jemaat tidak memberi, jemaat akan dikutuk dan menjadi miskin atau akan ada belalang pelahap dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau jemaat memberikan persembahan, maka dijanjikan bahwa Allah akan melipat kali gandakan berkat yang akan diberikan kepada mereka. Hal ini membangun pengertian bahwa Allah adalah Allah yang memberi kalau diberi. Ini semua adalah akal-akalan dari pejabat-pejabat gereja untuk mengumpulkan kekayaan. Memang gereja membutuhkan uang untuk pelayanan, tetapi hendaknya tidak dengan cara demikian. Mengimbau jemaat untuk mengembalikan milik Allah. Ini bukan berarti kita tidak setuju dengan adanya perpuluhan, tetapi memaksa jemaat untuk memberi perpuluhan dengan ancaman seperti ini merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Sebenarnya kita diajar untuk memberi segenap hidup. Kemudian hal yang kedua, jemaat atau aktivis gereja tidak boleh mengkritik pendeta atau pemimpin jemaat. Karena pendeta harus dipandang lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengerti hati Tuhan, dan pendeta tidak bisa bersalah atau sukar bersalah. Pendeta adalah orang yang istimewa bagi Tuhan, sehingga tidak boleh dikritik. Dikesankan bahwa Tuhan akan marah dan menghukum mereka yang berani mengkritik pendeta. Dengan pernyataan ini, bukan berarti kita setuju pendeta dinilai atau diusik. Tetapi kita harus mengerti bahwa pendeta bukan Tuhan, apalagi keluarganya. Bukanlah Tuhan. Kritik atau saran adalah bahasa kasih yang dapat meluruskan kesalahan. Tentu penyampaian kritik di depan, bukannya di belakang. Kalau menyampaikan kritik di belakang berarti anak gelap. Pendeta dan keluarganya adalah biji mata Tuhan, tetapi semua kita juga adalah biji mata Tuhan. Mazmur 17 ayat 8. Hal yang ketiga, penyesatan iblis dalam gereja juga menciptakan strata. Dikesankan bahwa ada yang menjadi aktivis gereja, apalagi yang ditunjuk oleh pendeta adalah manusia khusus
yang lebih istimewa. Padahal Alkitab mengatakan bahwa semua kita adalah umat pilihan. Tuhan yang memiliki panggilan yang sama untuk keluar dari dunia ini ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa hendaknya seorang yang tidak pantas berbicara tidak berbicara, karena pada akhirnya akan merusak pelayanan seorang pendeta. Ada orang-orang yang sebenarnya masih belum pantas mengkritisi seorang hamba Tuhan, tapi mencoba memberi kritik dan masukan. Orang-orang seperti ini juga harus tahu diri. Kemudian hal yang keempat, pengaruh kuasa gelap dalam gereja tampak dalam hal di mana pelayanan berorientasi pada keuntungan uang atau materi. Hanya orang-orang yang beruang yang dianggap layak melayani Tuhan, dan mereka adalah pasukan terdepan dalam gereja untuk membantu pendeta atau pemimpin jemaat. Di sini terjadi pengandalan kekuatan manusia. Orang yang beruang disejajarkan atau dianggap orang bijaksana yang layak bersuara dalam gereja. Dalam gereja-gereja seperti ini, hamba-hamba Tuhannya bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Sehingga hamba-hamba Tuhan tersebut pasti tidak pernah menjadi juru bicara Allah yang menyampaikan kebenaran. Kemudian hal yang kelima, mereka menganggap bahwa gereja mereka paling benar. Gereja yang ada dalam pengaruh kuasa gelap mengisyaratkan bahwa gereja yang mereka miliki adalah gereja yang paling benar. Untuk itu, mereka harus menuduh gereja lain atau pendeta lain sebagai sesat. Dengan cara tersebut, mereka mengangkat diri sebagai gereja yang benar dan mencegah anggotanya pindah ke sinode gereja lain. Gereja lain dianggap tidak memiliki Tuhan atau kurang menghadirkan Tuhan. Pergi ke gereja lain berarti sesat, bisa tertransfer roh jahat, bahkan ada intimidasi dikutuk. Dengan sikap ini, otomatis mereka menganggap gereja lain sebagai bersetan dan kafir. Suasana gereja seperti di atas ini akan mengerdilkan jiwa jemaat Tuhan untuk bertumbuh sesuai dengan rencana Allah. Gereja tersebut pasti kurang mengajarkan bahwa kita semua harus seperti Yesus. Gereja semacam ini dipenuhi dengan roh yang menghakimi orang lain, kesombongan, kepahitan, dan kemunafikan. Kita harus sadar bahwa kita semua belum sempurna, dan bersama dengan seluruh gereja di dunia ini kita berjalan maju menggenapi rencana Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.